Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Ta'ala, karena amat sangat banyaknya anugerah Allah yang diberikan kepada kita sehingga tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Mudah-mudahan hadirin semua itu bisa meningkatkan kualitas iman, takwa dan amal soleh kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibarengi mati, tidak ada lain mati kita melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, tuntunan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga kita di dunia ini diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang jamaah kita, Pak Haji Syahri, sarjana hukum, hari ini mendapatkan kembali cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian. Putra sematawayang beliau Muhammad Taufik telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimaafkan dosanya, diampuni segala salah khilafnya dan diterima amal baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyisipkan suatu ketika ada orang yang menjadi kesakitan di pengadilan. Ternyata orang ini diputuskan hukuman mati. Hadirin, diputus hukuman mati, itu sudah keputusan yang seadil-adilnya. Keputusan mati untuk dilaksanakan eksekusinya itu adalah kurang 10 hari. 10 hari yang akan dialami oleh yang bersangkutan ini apa yang dilakukan. Hadirin, dan umpamanya awak dhewe weruh kaya niku 10 dina meneh mati, ngoten napa sing dialami? Gak ana liya kecuali ibadah mawon ya. Nggih. Nek wis eruh mati kurang 10 dina gak gelem ibadah, gak berdoa ya rada lutung pancen iki. Mesti niku hadirin, termasuk dulu ada saudara kita yang dihukum mati di negeri jiran Malaysia itu
kurang sekian hari dia minta terus kepada Allah Ta'ala, minta dimaafkan salahnya, diampuni dosanya, dan dibarengi husnul khotimah, terus begitu. Ini betul hadirin, kalau ada orang yang sudah jelas matinya seperti itu, kadang tetap dia enak-enakan, ya memang tidak cerdas dia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya bukan hanya cerita yang kita sampaikan itu yang telah divonis mati oleh Allah Ta'ala. Kita ini termasuk yang sudah divonis oleh Allah Ta'ala, cuma tidak sama, dan kita tidak ngerti kurang berapa hari lagi. Ojo-ojo tidak sampai 10 hari lagi, kan ini rahasia gitu, karena semua kecuali Allah Ta'ala. Hadirin, banyak orang yang menyangka lek mati ini sesuai, ini banyak banget. Di tempat saya itu sering, bukan sering ya, banyak sudah. Ada yang di tengah perjalanan hadirin, ambil pensiunan, pulang dari ambil pensiunan itu belum sampai rumah, di tengah jalan hadirin sambatan loro weteng langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu salah satunya, yang lain masih ada lagi. Nah hadirin, tidak menutup kemungkinan buat kita ini juga divonis oleh Allah. Mungkin ada yang masih 10 tahun lagi mungkin, tapi juga mungkin ada yang tinggal beberapa hari lagi, karena kita tidak ngerti hadirin. Kita senang manakala bisa mati seperti matinya orang-orang yang yang ngepingini ada di tengah-tengah ceramah mati, tengah sujud mati, baca Al-Quran mati, dan masih banyak lagi yang lain. Ini yang kita inginkan hadirin. Karena itu hadirin, karena kita sakjane sebetulnya sudah juga divonis oleh Allah Ta'ala, maka kata Nabi, kata beliau, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Wong sing cerdas yang betul itu bukan orang yang gelare banyak, titele dukur, sekolahnya ini diselesaikan, itu ya cerdas. Tapi cerdas yang sebetulnya kata Nabi, man dana nafsahu, selalu mengevaluasi dirinya. Ini loh sengangil hadirin, kita sering ngomong kayak gitu, sering mendengarkan seperti itu, tapi mengoreksi diri rupanya tidak gampang. Nyatanya kita habis jamaah gitu pulang, ke omah muring-muring meneh, marah meneh, ngerasani meneh, gibah meneh, dan lain sebagainya. Ini artinya muhasabah kita kurang. Mestinya hadirin, kalau kita sudah sadar bahwa kita juga divonis mati oleh Allah, kita selalu evaluasi diri kita, yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'da mauti. Kayak tadi yang saya ceritakan, mati kurang 10 hari itu selalu mengamalkan untuk sesudah matinya. Dia berdoa, baca Quran, sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Ini orang yang cerdas yang sebetulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang lebih hebat lagi di samping itu adalah rupanya mati itu tidak melihat umur. Gini apa enggak? Gila, lihat umur mestinya Pak Syahri dulu mestinya. Dan nyatanya loh, banyak yang lebih muda dari Mas Taufik, banyak yang sudah mati. Yang lebih tua dari Pak Syahri juga banyak yang belum mati-mati. Di tempat saya itu ono wong sing gane mlebu metu rumah sakit hadirin, ngentekno duit sampean ora mati-mati. Memang belum ajalnya, tapi mati itu pasti. Mati itu pasti, dan mati buat kita manusia bukanlah merupakan akhir daripada kehidupan. Ya lek binatang mati wis ceritane. Kita ndak hadirin. Nanti pada saatnya lek wis kabeh mati entek, kiamat sudah terjadi, nanti akan ada namanya yaumul ba'ats. Nggih, hari seluruh umat manusia dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk menghadap Tuhannya, untuk mempertanggungjawabkan segala macam apa yang dilakukan di dunia ini. Ini dunia ini lah aneka macam warnane, tingkah laku mulai manusia to nggih. Ana sing adil, rajin beribadah,
apa ya, pokoknya takut sekali sama Allah Ta'ala, tapi ada yang sebaliknya. Hadirin, kalau kita mengikuti hiruk pikuknya negeri ini, zaman ini, Masya Allah hadirin, orang yang zalim seperti kayak itu hadirin, itu karena dia lupa, tidak menyadari bahwa saatnya nanti pasti dia akan meninggalkan semuanya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Ta'ala. Dia lupa hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu yang pertama saya mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita selalu menyisihkan waktu untuk 5 ba'da mautina, untuk apa, sesuatu sesudah kita mati nanti. Mari kita tingkatkan mawas dirinya, kita tingkatkan ibadahnya, kita tingkatkan wedine nang Gusti Allah, maksiat disudo, kita kurangi, bahkan kalau bisa kita hilangkan hayalan kita, angen-angen kita, lamunan kita, andai-andai kita. Belajar hadirin saiso-isoi, sing pun saged maca Al-Qur'an monggo dibaca. Ra apa-apa sedina itu 1 halaman. Syukur kalau lebih sing pun iso baca Al-Qur'an sak kuat-kuate perbanyak nggih. Insyaallah itu nanti besar hikmahnya di alam kubur dan di hadapan Allah Ta'ala. Yang bisanya hafalan, ya baca hafalan itu, nopo Fatihah tok, bolak-balik Fatihah mawon, maunya apal Fatihah tok nggih. Apa surat-surat pendek, Alam Nasra, Tabbat Yada, Idza Jaa, Al-Ikhlas, baca terus hadirin. Kenapa? Karena membaca Al-Quran 1 huruf saja itu pahalanya sama dengan panjenengan melakoni dosa kebaikan 10 kebaikan. 1 huruf itu, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf kata Nabi, tapi alifun harfun, lam harfun, wa mim harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, bahkan ada yang mengatakan 9 huruf hadirin, karena panjang. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, melakukan 10 kebaikan itu lama, tapi maca Al-Quran begitu cepatnya. Mari karena kita tidak tahu setelah Mas Taufik nanti siapa yang akan diambil oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, mari kita jadikan ini iktibar, kita ambil sebagai pelajaran. Wong sugih kaya nopo, gagahe kaya nopo, gantenge kaya nopo, titele kaya nopo, mati ora nggawa nopo sing digawa amal saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada kisah cerita titik. Dulu ada orang kaya raya, kemudian tidak punya ahli waris kecuali seorang anak saja. Nah sebelum dia mati, dia menulis 1 wasiat di dalam secari kertas, kemudian ditaruh di lemari. Isinya ilingo mati orang gowo popo, gowo kaos kaki bekas saya ora oleh. Nah hadirin, ini yang memberi wasiat ini sebelum dia mati, dia juga minta engkau lek aku mati, kaos kaki ki nggokno nang sikilku, terus dikafani. Rupanya hadirin betul, ketika dia selesai dimandikan, dikafani, anaknya minta kaos kaki yang bekas itu supaya dipakaikan. Oleh Pak Mudin dan oleh orang banyak tidak boleh. Buat apa kaos kaki? Cukup ini kafan. Pokoknya singkat cerita tidak jadi. Ini cocok dengan apa yang ditulis, yang ditaruh di dalam lemari itu. Begitu orang ini sudah selesai dimakamkan, dibuka betul oleh anaknya secari kertas yang ditaruh di lemari itu, surat wasiat orang tuanya. Ilingole mati kurang gowo popo, kaos kaki bekas saya ora oleh digowo. Coba hadirin, sing digowo mau sing ana manfaate. Lek panjenengan kepengin, kalau kita ingin harta kita bawa mati, caranya kita infakkan, kita sodakohkan, kita
tasarufkan kepada mereka yang berhak menerima. Ini artinya harta itu kita bawa mati nanti dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita. Itu caranya membawa harta kita mati. Ini sengaja lah mboten nggih. Awalnya masalah, emane masalah. Boleh angel-angel kok kayak wong. Saya ngoten nggih. Tapi sebetulnya gak ana wong luman terus miskin gak ana saja. Hadirin, maka sekali lagi melalui kesempatan mari saya mengajak kita tingkatkan sanggup kita menghadap Allah. Kalau tidak banyak sanggup kita kan aduh sengsara nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini pertama yang ingin kita tekankan, mari kita jadikan pelajaran.